pagi, tepat di menit ke-7 ya, Rianika masih temani Anda dalam program acara Cerita Jendela Informasi Wanita. Dan saat ini Warga Kota di hadapan Rianika sudah hadir ya, narasumber yang pagi hari ini akan memberikan banyak sekali pengetahuan warga kota untuk kita semua. Jadi dari Pengadilan Negeri Denpasar hari ini akan membahas beberapa topik yang akan mungkin menjadi sesuatu ilmu baru untuk warga kota yang mungkin belum mengetahui lebih jauh sebenarnya Pengadilan Negeri ngapain aja sih, apa aja sih tugasnya, atau apa saja sih program-program atau fasilitas yang ada di Pengadilan Negeri sendiri. Dan sebelum kita membahas topik kita pada pagi hari ini, di hadapan saya sudah hadir Ibu Matilda selaku Panitera. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Lalu juga ada Bapak Agus Wijayantera, ini dia selaku Klerek Analis Perkara Peradilan. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Iwayan Sumardi selaku Jurusita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya. Jangan disita saya Bapak ya, walaupun Bapak jurunya tapi saya jangan disita ya. Selanjutnya mungkin ini ada juga Ibu Niputu Diarani Anatrisna selaku Klerek Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Denpasar. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, hari ini kita akan membahas warga kota, ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini, seperti sosialisasi Perma 7 tahun 2022, lalu juga akan ada pembiayaan perkara dan eksekusi, lalu juga akan ada posbakun dan juga prodeo ya, nanti akan kita bahas warga kota. Dan itu juga pastinya warga kota juga tumben nih dengar-dengar beberapa istilah-istilah tersebut, tapi untuk warga kota yang memang sedang saat ini berkaitan mungkin sedang dalam perkara atau memang lagi berurusan dengan hukum, warga kota penting untuk menyimak informasi pada kesempatan pagi hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan sesuatu yang lebih dalam lagi, mungkin saya mau tanya dulu sama Ibu Matilda ini terkait dengan sosialisasi Perma nomor 7 tahun 2022. Apa yang dimaksud dengan Perma tersebut, Ibu silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi warga kota Denpasar khususnya sebagai pendengar dari RPKD, ya, perlu kami sampaikan bahwa saat ini Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Perma 7 2022 telah melakukan atau sudah menjalankan persidangan ataupun pendaftaran, pembayaran, persidangan itu secara elektronik. Itu yang diatur di dalam Perma 7 tahun 2022, di mana seluruh pelaksanaan daripada Perma itu sudah menggunakan sarana yang modern tentunya ya, yang bisa dilakukan oleh warga kota Denpasar dari luar, misalnya untuk mendaftarkan perkara ya bisa online, begitu juga pembayarannya secara online, termasuk semua pemanggilan para pihak nanti juga dilakukan secara online, dan persidangan juga dilakukan secara online sampai dengan putusan dikeluarkan secara online. Tapi sosialisasi yang sering kali kami lakukan itu tugas dari Pengadilan Negeri Denpasar terkait dengan Perma 7 tahun 2022 ini sudah sering kali memang kami sosialisasikan untuk warga kota Denpasar supaya seluruh warga kota Denpasar yang ingin dan akan berurusan dengan Pengadilan Negeri Denpasar terkait dengan perkara permohonan, gugatan dan lain-lainnya itu dapat dilakukan, dapat mengetahui bagaimana cara mendaftarkannya. Nah, khusus kali ini adalah yang paling kami tekankan adalah bagaimana cara pemanggilan daripada para pihak itu. Jadi kalau di istilah dalam Perma itu esamen, ya, pemanggilannya masuk ke dalam esamen. Tahapan yang ketiga daripada Perma itu. Nah, terkait dengan pemanggilan itu nanti mungkin rekan kami dari Jurusita yang langsung terjun pada saat pelaksanaan dari panggilan maupun pemberitahuan daripada para pihak itu, para jurusita inilah yang menjadi garda terdepan dari pengadilan untuk memanggil ya, para pihak dan memberitahukan apa isi putusan itu. Demikian Mbak. Baik, itu dia sedikit mungkin kilasan mengenai Perma nomor 7 tahun 2022 tadi sudah disampaikan oleh Bu Matilda sendiri. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin bertanya pada Pak Wayan Sumardi sendiri, Bapak selaku Jurusita ini sebenarnya untuk caranya sendiri, cara pemanggilan sidang secara elektronik dapat ini
pasti ini lebih mendapatkan untuk efisiensi sendiri ya Bapak dalam prosesnya. Bagaimana sih sebenarnya caranya untuk memanfaatkan atau pemanggilan secara elektronik ini Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Memang tujuan diterbitkannya Perma 07 tahun 2022 ini adalah untuk lebih mengefisiensi Ya. biaya yang dikeluarkan oleh para pihak dalam bersidang di pengadilan. Untuk pemanggilan kepada penggugat, misalnya kalau untuk perkara pemohonan atau perkara gugatan, untuk perkara pemohonan tentunya semua pemohon sebelum mendaftarkan permohonannya harus mendaftarkan akun ekor namanya. Nanti pemanggilannya semua dipanggil melalui ekor. Untuk gugatan, penggugat pada saat mengajukan gugatan juga harus terdaftar dalam ekor. Nanti pemanggilan untuk penggugat dilaksanakan secara ekor, dikirim ke email masing-masing. Tapi untuk tergugat, karena pada saat pendaftaran mereka belum datang, harus dipanggil sekarang melalui pos tercatat. Kita sudah bekerja sama dengan pihak pos untuk mengirimkan surat-surat panggilan sidang itu melalui surat tercatat, dan dari pihak pos juga sudah memberikan kami fasilitas dashboard berupa namanya Kibana, namanya nanti di sana bisa kita tracking surat kami itu sudah nyampe atau belum ke para pihak. Jadi, hasil dashboardnya itu, print outnya itu yang kita serahkan ke majelis hakim sebagai pengganti relas panggilan yang dulu secara konvensional dilaksanakan oleh jurusita yang langsung memanggil pihak-pihak ke tempat kediamannya. Sekarang sudah diganti oleh pihak pos sebagai pengganti relas yang konvensional yang dahulu. Sekarang berupa surat tercatat dengan dilampiri dashboard tracking surat tercatat tersebut. Itu yang kita sampaikan ke majelis hakim. Nanti majelis hakim yang menilai relas panggilannya itu atau sudah sampai atau belum ke para pihak sesuai dengan lampiran dashboard yang di relas panggilan secara surat tercatat tersebut. Jadi kalau Pak Wayan kan tadi disampaikan juga ini kan membuat akun yang pertama. Nah, selain membuat akun, mungkin ada syarat teknis lainnya yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemanggilan sidang secara elektronik yang berbeda mungkin dengan konvensional atau sama? Kalau daftar ekor itu punya akun ekor, kami sudah ada petugas di pengadilan pojok ekor. Nanti di sana dipandu cara-cara untuk membuat akun, untuk semuanya dipandu nanti membuat akun, alamat email dan sebagainya. Pemanggilan di jurusita tatkala majelis hakim sudah menetapkan jadwal sidang dan diperintahkan kami untuk memanggil, kami tinggal membuka aplikasi ekor, tinggal klik panggil di sana sudah ada panduannya. Nanti otomatis nanti penggugat atau pemohon dalam perkara permohonan itu akan menerima email dari pengadilan dengan akun ekor yang mereka daftarkan di pengadilan, otomatis nanti masuk ke alamat email. Berarti akun tersebut dibantukan oleh petugas yang ada di pengadilan negeri? Ya, ada nanti petugas kalau mau mengajukan permohonan atau gugatan nanti kan dari PTSP diarahkan untuk mendaftarkan di pojok ekor. Oke, untuk Perma ini sudah berlangsung atau pemanggilan sidang secara elektronik sudah berlangsung atau akan berlangsung? Sudah berlangsung, sudah dari tahun 2022 setelah diterbitkan itu berlaku. Oke. Selama berlakunya ini kira-kira apa saja sih tantangan dan hambatan yang memang dilakukan selama pelaksanaan Perma nomor 7 tahun 2022? Kendalanya kalau dalam Perma ini mungkin kalau dulu jurusita yang langsung mengantarkan suratnya ke para pihak, mungkin jurusita dapat langsung melaporkan ke majelis hakim hasil dari pemanggilan yang kami lakukan. Okay. Tapi kalau sekarang karena kami menggunakan pihak ketiga yaitu pos, kadang-kadang petugas posnya ya mohon maaf tidak seperti jurusita mencari pihak itu, kita carinya secara detail. Tapi kalau pihak pos kalau alamatnya tidak jelas, kadang-kadang kan suratnya kembali. Itu yang kami laporkan ke majelis hakim berdasarkan tracking di dashboard kantor pos itu kita laporkan. Kadang-kadang suratnya itu tidak nyampe di para pihak, dan kadang-kadang juga petugas posnya sesuai aturan Perma 7 kan kalau tidak ditemukan kan harus disampaikan oleh kelurahan. Kadang-kadang dari kantor pihak tugas posnya oknum, ini bukan semuanya sih oknum tugas pos, kadang-kadang tidak menyampaikan melalui kantor desa. Nah itu dari pertimbangan majelis hakimnya untuk mengambil keputusan apakah sah atau tidaknya panggilan yang dilakukan oleh pos.
Oke, nah kalau ini kan menggunakan pihak ketiga, bagaimana sih pengadilan negeri ini mengatur ya, Perma ini juga mengatur tentang kerahasiaan dan keamanan data, karena ini kan juga berkaitan dengan pihak ketiga. Nah kira-kira bagaimana sendiri untuk pengaturan tentang keamanan dan juga kerahasiaan data dalam panggilan sidang secara elektronik, apalagi nih kalau udah ngomongin elektronik juga kan pasti berkaitan dengan media sosial, sesuatu yang disimpan di dalam digital, bagaimana seperti apa? Jadi izin menerangkannya Ya. yang terkait dengan diberlakukannya Perma 7 tahun 2022, berarti kami dari pihak pengadilan ini memang sudah mengakomodir dengan sistem yang ada, yaitu sistem informasi penelusuran perkara. Oke. IKOT itu sendiri sinkron dengan SIPP namanya. Jadi tentunya Mahkamah Agung membentuk satu perma, membentuk satu aplikasi yang secara Indonesia, secara nasional itu terkoneksi semuanya seluruh Indonesia, maka sudah dibuatkan perangkat yang cukup aman, ya, aman tentang kerahasiaan data yang ada. Karena pada saat si pengguna, baik advokat maupun pengguna lain membuka, hanya mereka punya hak untuk membaca saja, membaca, kecuali dalam IKOT itu memang misalnya ini pengguna sebagai penggugat misalnya dia punya kewajiban untuk mengupload gugatannya, mengupload surat-surat kuasa yang punyanya dia. Nah itu akan bisa dibaca oleh si tergugat apabila sudah diverifikasi oleh majelis hakim. Nah, setelah diverifikasi oleh majelis hakim, baru si tergugat bisa baca. Sebaliknya seperti itu, apabila tergugat memasukkan jawabannya atas gugatan itu ke dalam aplikasi IKOT, maka yang dapat memverifikasi itu majelis hakimnya. Setelah diverifikasi, otomatis dia akan terkirim ke akun IKOT-nya si penggugat. Begitu sebaliknya. Begitu juga dengan bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan, sampai akhirnya pada saat pembuktian itu, sidang pembuktian itu memang para pihak penggugat maupun tergugat itu harus hadir di persidangan secara konvensional dengan membawa asli daripada bukti surat yang diajukan berdasarkan di dalam sistem IKOT tadi. Nanti itu bukti-bukti yang asli itu akan dicocokkan, divalidasi oleh majelis hakim benar atau tidaknya, sesuai atau tidaknya dengan yang diupload di dalam sistem. Setelah divalidasi oleh ini tervalidasi, ini tidak tervalidasi. Nah, itu kadang-kadang ada yang tidak sesuai atau belum lengkap misalnya seperti itu, maka itu akan bisa diajukan persidangan berikutnya, dimasukkan lagi, diperbaiki atau apa. Begitu juga dengan pembuktian, acara pembuktian saksi kan. Memang ada fasilitas yang disiapkan untuk ikut dalam saksi yang kayak video call gitu, apa-apa ya. Tetapi karena sarana prasarana pengadilan negeri Denpasar belum memenuhi hal tersebut, jadi biasanya untuk saksi dipersilahkan para pihak membawa pada saat pembuktian itu. Jadi masih didengar secara konvensional. Demikian, Mbak. Oke, berarti memang sudah dipastikan bahwa kerahasiaan data ini walaupun secara online lah ya, karena memang kan kadang-kadang sekarang kejahatan online ini luar biasa, jadi memang sudah dipastikan akan aman seluruh data dari pengguna dari Pengadilan Negeri Denpasar. Nah, selain itu ada yang disampaikan lagi Bapak Ibu kira-kira tentang sosialisasi Perma nomor 7 tahun 2022 ini kan? Ya, kelengkapan daripada pelaksanaan dari Perma 7 2022 ini kami mohon kepada warga Kota Denpasar khususnya yang berperkara di pengadilan untuk memberikan baik dari pengacara maupun dari masyarakat umum pada saat memberikan data, mengisi dokumen yang ada di dalam IKOT itu benar-benar memberikan email yang valid. Email yang valid kenapa? Karena semua jawab jinawat yang terjadi di dalam persidangan sampai dengan putusan menurut hukum
itu akan terrecord, akan terdata seluruhnya di email yang diberikan yang valid tadi. Kalau nggak valid kan kesulitan. Iya, betul. Demikian. Iya. Berikan data yang valid dan benar dan aktiflah apabila memang itu sudah mendaftarkan suatu gugatan, sehingga tidak ada lagi saya tidak tahu, saya tidak tahu. Demikian Mbak Rika, terima kasih. Itu dia warga kota, perlu dicatat, berikanlah data yang sebenar-benarnya. Ini kadang-kadang jangan pakai nama samaran gitu ya, nama yang sebenarnya itu tidak valid, jadi gugatannya tidak bisa masuk ya, tidak bisa di. Kira-kira Bapak Wayan saya ada yang tambahkan bisa? itu. Ya, silakan. Untuk sebelum mengajukan gugatan, untuk alamat data tergugat, kalau bisa mohon dicari alamat yang selengkap-lengkapnya, ditulis dalam gugatan itu alamat yang selengkap-lengkapnya, bila perlu dengan nomor telepon pihak tergugat, supaya nanti pada saat jurusita mengirimkan surat tercatat melalui kantor pos, alamatnya lengkap, pihak posnya bisa segera menemukan alamat tersebut. Karena selama ini banyak yang gugatan itu hanya mencantumkan nama Banjar, desa itu aja, dan sehingga petugas posnya kesulitan untuk mencari alamatnya. Kalau bisa nanti mohon warga Kota Pasar sebelum mengajukan gugatan supaya perkaranya berjalan dengan cepat, pemanggilannya berjalan dengan sah. Untuk alamat tergugat mohon dilengkapi dengan nama jalan, nomor rumah, kalau ada nomor telepon tergugatnya, biar petugas posnya gampang untuk mencari alamat tergugat. Demikian. Benar. Kalau di Kota Denpasar sendiri udah nggak ada sih sebenarnya, ceritanya kayak nggak ada nama jalan gitu ya. Jadi udah pasti lebih gampang ya. Diingatkan warga kota tadi sudah disampaikan oleh Pak Wayan dan juga Bu Matilda apa saja persyaratan atau syarat-syarat yang penting warga kota untuk pastikan, apalagi Anda yang saat ini sedang memerlukan layanan bantuan dari Pengadilan Negeri Denpasar. Nah warga kota jangan kemana-mana, nanti kami akan kembali lagi dengan topik bahasan lainnya, tetap di 92,6 RRI KKR.